Pak Soekarno itu adalah salah satu contoh real bahwa manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang sangat bermanfaat untuk manusia lain. Makanya kenapa beliau dikenang sepanjang masa di negara kita, bahkan di beberapa negara lain, bahkan diamandemenkan di sebuah nilai mata uang yang paling tinggi di Indonesia. Nah, kalau kita kepingin uang kita betah, nah kan gitu kan, ya kita masih terpenjara oleh raga, dimensi ruang dan waktu. Jadi kita jangan sampai mempunyai mindset munafik dengan uang. Kadang kita masih lupa loh. Kita kadang masih lupa bahwa ketika kita tujuannya apa sih semua ini sebenarnya adalah uang. Nih, saya mohon maaf, mungkin saya berbeda dengan orang lain. Yang semuanya orang pasti tujuannya adalah surga, tujuannya adalah surga. Sedangkan tiket masuk surga itu adalah uang bagi saya. Entah lepas jenengan setuju atau enggak, is okay, monggo ya. Tapi saya hanya memberikan secara real saja bahwa dengan kita mempunyai uang, ya tapi uang itu ada nilai keberkahannya. Nah, itu kan situ. Apakah nilai berkah itu hanya diperoleh dengan cara yang halal saja? Oh tidak. Berkah itu adalah cara mendapatkan uang yang karakter manusianya kita itu sudah terbentuk karakter manusianya. Tapi kalau karakter manusianya kita belum terbentuk, walaupun kita mendapatkan uang secara jalan halal menurut syariat, itu pun juga belum berkah. Nyatanya buktinya masih bablas-bablas saja. Dapat 100 juta satu bulan, 20 juta satu hari, pas kan gitu kan. Itulah yang jadi kata berkah itu bukan pada halalnya, ya, bukan pada halalnya. Cara pendapatnya itu halal, di situ halal. Tapi berkahnya, nah itu loh yang harus dicari. Berkah adalah tesnya. Nah, tes itu letaknya di mana? Di kita, dirasa, ya. Seperti yang sudah dicontohkan oleh siapa tadi? Pak Soekarno. Beliau adalah luar biasa. Kalau panjenengan tahu sejarah beliau, bahkan beliau difitnah, dihina dan lain-lain. Beliau tidak membalas, bahkan disuruh keluar dari istana dengan katok cekak. Ya, bahkan sama kayak Gus Dur, ya kan? Karena beliau Gus Dur presiden ke beberapa, akhirnya nggak diamandemenkan, tetapi diamandemenkan sebagai bapak bangsa dan bapak pluralisme. Nah, kalau kita kepingin yang namanya uang kita itu berkah di dalam hidup kita, ya kita harus melepaskan hijab kita. Bahasanya Pak, hijab ya saya mengikuti aja. Kalau bahasa saya adalah secara dogma agama itu adalah penyakit hati. Disitulah ketika panjenengan sudah tidak bisa menjadi marah, iri, dengki dan lain-lain, bahkan itu aja, mengeluh itu aja. Disitulah uang panjenengan berkah. Selama ini dipahami yang namanya uang berkah itu hanya diperoleh secara halal, tapi kenyataannya bablas-bablas wae kan. Bablas-bablas dapat atau berapapun, 1M pun satu hari. Kalau panjenengan masih ada kebencian dalam hati, kalau bahasa saya secara ilmu fisika kuantum, masih ada partikel api di dalam dirinya, mau 1M pun satu hari pun itu bisa habis. Karena sifatnya uang itu adalah habis. Sifatnya uang habis. Tapi kalau partikelnya tidak habis. Nyatanya saya tanya, uangnya panjenengan yang berupa fisik dan yang berupa 0,0000000 itu banyak yang mana? Fisik. Masa banyak yang fisik? Diberangkas berarti ya? Berarti nggak disimpan. Di dompet dengan yang di saldo. Harus. Coba kalau panjenengan punya uang, bisa apapun, sodako pun juga enak.
berapapun. Tugas kita kalau kita mempunyai uang berkah itu akhirnya walaupun kita keluarkan berapapun juta, berapapun miliar, itu nggak akan habis, selalu nyumber gitu. Karena kita adalah magnet uang sejatinya. Nggak usah menjadi magnet uang, kita pun sudah menjadi magnet uang karena uang itu sudah disiapkan oleh Tuhan di sekeliling kita. Berupa apa? Berupa partikel. Jadi tugasnya panjenengan sebenarnya apa? Apalagi panjenengan di sini sudah mempunyai sumbernya gitu, sudah mempunyai jalannya kan. Itu sangat luar biasa sekali. Tinggal narik doang gitu. Lah, narik doang itu nggak usah terjebak pada loa. Nggak usah lah, ngapain panjenengan loa-loaan, kelamaan, kesuwen. Kalau ini sama ininya belum bersih, walaupun panjenengan mau loa sampai lidahnya putus pun ya tetap bablas lah. Ada yang lebih luar biasa sekali, yaitu hukum law cause and effect, yaitu hukum sebab akibat. Iya, hukum sebab akibat itu kalau kita menjadi orang baik ya udah akibatnya, efeknya kita ya kaya. Tapi kalau hukum law of attraction itu adalah hukum tarik menarik, jenengan masih berusaha untuk menarik kan? Tetapi kalau panjenengan menggunakan hukum sebab akibat, sebabnya manusia baik ya pasti hidupnya berkemakmuran. Tinggal menjalani doang kan. Tapi kalau law masih proses. Nah, makanya jangan tertipu, jangan terpaku oleh konseptual atau teoritis yang ada. Dengan tinggal aja menjalani. Nah, loa yang paling enak ya sodako. Loa yang paling tepat efeknya itu adalah sodako. Itu seperti itu. Loa yang paling cepat, tidak butuh pemikiran, tidak butuh apa, itu adalah sodako. Nah, kalau uang kita berkah, ya. Kalau uang kita ini berkah, kalau dibuat sodako, itu kembalinya nggak usah diharap-harap, itu sudah otomatis kembali. Kalau diharap-harap, ya malah kembali. Tapi kebanyakan orang sodako, ya kan? Sodako diharap-harap, tapi nggak ngerti uang yang dibuat sodako itu berkah enggak. Taunya cuma halal, tapi nggak berkah. Karena kenapa kok nggak berkah? Karena ketika uang ini masuk di dalam jadi milik panjenengan, kalau di dalam diri panjenengan ini masih ada secara agama adalah penyakit hati, uang ini jadi nggak berkah. Apapun yang jadi yang Anda miliki nggak berkah, justrulah cepat hilang. Karena semuanya adalah miliknya, semua adalah milik Tuhan. Apapun itu seperti itu. Itu sedikit dari saya sih, bahwa bagaimana atau membuat uang ini berkah gitu loh. Berkah di dalam tarik yang banyak. Sebenarnya nggak usah ditarik, itu ketarik sendiri Pak, karena hukum sebab akibat. Iya, law cause and effect kan gitu kan. Soalnya saya mewakili pikiran-pikiran di dalam. Iya, caranya menarik semua. Nggak usah ditarik. Kalau menarik dengan lawa kan gitu kan. Ya, seperti itulah. Sedangkan panjenengan kalau lawa sampai lidahnya copot pun, kalau sininya belum sinkron dengan sini, masih banyak, apalagi sering mengingkari janji suci kopil tunika haha, ya kan? Ya bablas saja. Wong kalau kita kepengen sukses itu jalannya cuma dua, membahagiakan dua bidadari kita. Siapa? Istri dan ibu. Apalagi kita laki-laki adalah mantan ustadz, jadi dalil ya, maaf. Al jannatu tahtal aqdamil ummahati. Jadi surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu bukan surga, tapi kesuksesan. Jadi jangan lupa kita mempunyai ibu. Bahagiakan ibu, itu tugas panjenengan. Tidak hanya panjenengan, perempuan juga. Nah itu kenapa uang-uang semuanya itu dibaliknya itu selalu gambarnya adalah wanita menari. Itu maksudnya adalah istri dulu dibahagiakan, ojo bendino petengkerengan aja. Jangan bendino marah-marah saja. Kan seperti itu. Ya berbahagialah yang jadi istri.